Halo Sobat Podcast Punyo Kita. Welcome back to PPK Podcast Punyo Kita. Tepuk tangannya mana guys? Ada 1.000 orang yang ada di studio. Sementara pemirsa kita ini jumlahnya tidak terhingga ya. Karena podcast ini adalah salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu. Apa yang ditunggu adalah narasumbernya. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang juru bahasa isyarat yang ada di Jambi, tapi dia juga merupakan presenter TVRI Jambi nih. Wah, teman-teman kita ternyata ya. Saya nggak nyangka juga ternyata dia ahli juga untuk dapat menerjemahkan bahasa isyarat ya. Jadi ini ada nilai positifnya juga, apalagi kalau misalnya di acara-acara berita itu di bawah kan biasanya di kotak di bawah kalau nggak kiri atau kanan itu ada penerjemah bahasa isyarat ya, atau yang biasa dinamanya bisindo ya. Iya. Bisindo. Nah, kira-kira siapa nih tamu kita hari ini? Tadi kan udah dengar suaranya kan? Baru iya aja udah meleleh, apalagi dengar suaranya banyak. Kita sudah bersama Liza Saputri. Tara. Hai Liza. Hai Bang Amsel. Apa kabar? Alhamdulillah. Job banyak kayaknya ya. Masya Allah. Tadi kita ngeprank Liza loh, ya. Apa tuh? Ngeprank kalau misalnya tadi saya pura-pura jadi bintang tamu nih. Kebalik. Tapi siap nggak nih kalau jadi penyiarnya podcast punya kita? Siap. Siap ya. Oke. Harus ngelakain saya dulu tapi. Liza aktivitasnya apa nih, Ja? Panggilnya apa sih? Ija ya? Ih, jangan dong. Kan Liza. Liz ya. Liza Blackpink. Aye. Liza aktivitasnya kuliah? Enggak Bang. Untuk saat ini masih aktif sebagai penerjemah bahasa isyarat atau sering disebut sebagai JBI. JBI, Ya. singkatannya adalah Juru Bahasa Isyarat. Dari kapan tuh jadi JBI? Kalau dari kapannya itu dari tahun 2021 masih freelance, tapi kalau sekarang udah tergabung di instansi pemerintahan. Udah jadi pegawai tetap ya? Pegawai kontrak. Pegawai kontrak. Dari tahun 2023 awal Januari. 2023 berarti udah direkrut ya? Itu dari sebutin aja kantor bahasa ya? Bukan, di Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi. Oh, Dinas Sosial ya? Iya. Oh, kita juga baru tahu nih ya. Iya. Itu bidangnya apa kalau di Dinas Sosial? Kalau di Dinas Sosial sendiri itu bidangnya di rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Belajarnya dari mana, Ja? Dulu sih awal-awal. Oh, jadi Ja ya? Jadi Ja. Pada zaman dahulu kala. Kayak storytelling nih. Once upon a time. Jadi waktu itu ikut Duta Bahasa tahun 2021. Nah, kamu menang? Enggak, maksudnya jadi finalis Duta Bahasa finalis. tapi bukan yang terbaik satu. Jadi finalis Duta Bahasa dan kita di Duta Bahasa itu ada yang namanya Krida. Nah, Krida. Kayak program kerja gitu. Oh, program kamu sendiri? Bukan, bareng-bareng sama teman-teman. Kita ada 7 orang, jadi 7 pasang putra putri. Oh, oke. Namanya Krida ya? Krida. Panjangannya apa? Sebenarnya Krida itu lebih kayak ke sama kayak program kerja gitu Bang. Kribo daerah. Kribo daerah. Nah, jadi waktu itu sempat ada project sama teman-teman tuli. Nah, perlu di-highlight bahwa mereka itu tidak nyaman atau lebih nyamannya dipanggil tuli daripada tunarungu. Oh gitu? Ya. Malah mereka nyamannya dipanggil tuli? Tuli, dengan T-nya kapital, tuli. Oh gitu. Alasannya kenapa? Tapi kan kalau misalnya kita menyebut tunarungu kan lebih agak halus ya? Iya, itu kalau kita sebagai orang yang sering menyebutkan tunarungu itu lebih halus. Padahal untuk mereka sendiri, dunia tuli sendiri, mereka lebih nyaman dipanggil tuli karena tunarungu itu merupakan diagnosa dokter yang menyatakan bahwa pendengaran mereka rusak. Padahal mereka itu merasa bahwa tuli itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan mereka sejak lahir. Bukan berarti pendengaran mereka rusak, seperti itu. Jadi untuk teman-teman tuli itu kurang nyaman kalau disebut tunarungu. Ya, jadi mereka menganggap itu adalah sebuah keistimewaan. Iya, keistimewaan. Jadi lebih nyamannya dipanggil tuli. Nah, seiring berjalannya waktu, ada project sama teman-teman tuli dan sering ngobrol, sering ketemu. Nah, dari situ mulai akrab nih sama teman-teman tuli dan kebetulan di Jambi belum ada untuk penerjemah JBI. Jadi masih kayak belajarnya otodidak, belum ada yang sah belum pelatihan. Ada yang pelatihan guru juga belum ada ya. Belum. Dan kebetulan Liza sendiri kan background pendidikannya bukan dari pendidikan luar biasa. Jadi memang gak ada basic yang umum di ya. bidang itu, ya nggak ada basic di bidang itu.
Nah, selanjutnya setelah udah lama berteman dengan teman-teman tuli, di tahun 2022 ada pelatihan bahasa isyarat di Oke. Provinsi Jambi. Oke. Itu dari Pusbisindo. Nah, sebelum kamu ada pelatihan dari Pusbisindo tadi kan 2020 ya. 21. 2021 tadi kan sudah berteman tuh sama teman-teman tuli. Komunikasinya gimana? Berarti sudah ada yang terlebih dahulu bisa dong bahasa itu. Iya, sedikit-sedikit kayak bahasa sehari-hari sih, Bang. Oh. Lebih ke bahasa sehari-hari. Karena kan kalau JB itu sebenarnya tanggung jawabnya berat ya. Iya, iya. Dari contoh satu acara itu, dari awal acara sampai akhir acara kita harus menerjemahkan mulai dari kata sambutan. Kalau misalnya orangnya ngomongnya pelan enak Enak. ya. Ini kalau ngomongnya nyerocos gimana itu? Harus Agak susah. dikejar. Nah, jadi kalau untuk basic-basic itu bisa dari sebelum pelatihan. Namun semenjak ada pelatihan itu ibaratnya lebih Mahir. lebih bisa dibilang lebih mahir dan lebih sah gitu. Ada legalitas saya Oh, menyatakan lebih bahwa legal kita ya. berkompetensi berbahasa isyarat, dan di sertifikat pun ada nilainya. Tersertifikasi ya. Tersertifikasi ya, betul. Itu tahun 2022 ya. Dua. Oke. Setelah 1 tahun dengan teman-teman tuli, itu masih freelance, belum ada sertifikasi dan pelatihan segala macam, jadi masih otodidak langsung belajar dengan teman tulinya. Oh, ternyata masih tergolong baru juga ya Liza, bisa Baru. bahasa isyarat ya. Iya. 2021, 22, 23, 3 tahun. Iya, Itu awalnya ada kesusahan nggak sih Liza? Karena kan beda ya. Contohnya saja kalau misalnya ucapin terima kasih gimana? kalau terima kasih tuh seperti ini, satu tangan itu untuk wilayah Sumatera. Itu di dagu. Iya, di dagu. Oh, di dagu Terima gini. kasih. Terima kasih. Tapi kalau misalkan untuk Pulau Jawa dengan 2 tangan terima kasih. Oh, beda daerah, beda Beda ini bahasa. ya, beda bahasa. Nah, fun fact-nya, bahasa isyarat itu sama seperti kita bahasa daerah. Jadi setiap daerah itu bahasanya beda-beda. Kayak bahasa Jambi dengan bahasa Palembang itu beda. Iya. Bahasa Jambi dengan Padang, Padang beda. beda. Jambi dengan Jawa beda. Riau juga beda. Iya, begitu juga dengan bahasa isyarat. Contohnya tadi terima kasih kalau Sumatera dengan 1 tangan, kalau di Bali terima kasihnya seperti ini. Oh, malah nggak nyentuh ini ya? Enggak, Oh, seperti ini terima ya? kasih. Iya. Oh, Nah, itu yang Liza pelajarin sekarang itu adalah bahasa isyarat Indonesia, Bisindo, bukan CB. Berarti yang nasional ya, yang bisa general dipakai ya? Sebenarnya mereka belum ada seperti kita bahasa pemersatu bahasa Indonesia, itu belum, karena mereka kan tiap daerah beda-beda. Namun mereka waktu sekolah kebanyakan pakai CB, Bang. Oh, CB itu sistem bahasa isyarat yang diambil dari Amerika. Jadi, tapi mereka bukan tidak nyaman, namun kurang nyaman memakai CB karena apa? Karena CB itu menggunakan tata bahasa. Sedangkan di bahasa isyarat sendiri, teman-teman tuli itu bukan nggak ngerti, maksudnya mereka itu kurang paham dengan adanya tata bahasa, seperti kita ada kata imbuhan, Iya, kata iya. awalan. Nah, mereka itu tidak nyaman dengan hal itu. Jadi kalau di sekolah pun gurunya mengajarkan bahasa isyarat menggunakan CB, saat jam istirahat mereka menggunakan Bisindo. Karena lebih nyaman Bisindo. Dan untuk saat ini mereka sedang berusaha agar pemerintah bisa mengubah CB menjadi Bisindo untuk di dunia pendidikan. jadi bedanya CB sama Bisindo ini, Bisindo itu adalah bahasa yang digunakan sehari-hari. Iya, sehari-hari, yang terbentuk dari dunia tuli sendiri, yang terbentuk dari komunitas tuli dan mereka yang paham gitu, bukan dibikin oleh orang dengar. Oke. Kita sebutannya orang dengar. Namun kalau CB kan dibuat oleh orang dengar dan itu bahasanya asalnya dari Amerika. Dan itu sesuai dengan aturan bakunya ya? Iya, baku. Contoh kayak saya mencuci piring, ada mencuci. Nah, sedangkan mereka langsung aja cuci Saya cuci piring. piring. Oh, langsung cuci piring. Langsung cuci piring. Ha. Tidak pakai subjek, predikat, objek, itu enggak. Oke. Tapi kalau untuk gerakan bahasanya, saya mencuci piring sama cuci piring itu beda kalau dari CB Beda, sama kalau Bisindo. si Bisindo beda, dari abjad sudah beda. Oh gitu. Contoh kayak kalau Bisindo itu kan abjad huruf A-nya seperti ini. Ha. Tapi kalau CB A-nya gini. Oh, oke. Dari abjad udah beda. Jadi bisa dikatakan kalau yang Bisindo ini lebih praktis ya. Lebih praktis, lebih praktis dan simple. lebih mudah dimengerti. Betul. Sama sesama ini ya, penyandang tuli ya. Ya, penyandang disabilitas Penyandang tuli. disabilitas tuli. Tuh. Tapi Liza berapa lama tuh untuk ngapal-ngapal kalau misalnya di kalimat-kalimat bahasa Inggris kan ada vocabulary ya. Untuk menghafalnya itu Kosakata. kosakata. Nah, kalau di sini untuk ada penghafalannya juga nggak sih Liza? Sebenarnya sih lebih Atau ke langsung praktek ke orangnya? prakteknya, Bang. Karena kalau dihafalin kan bahasa kan kata kosakata kan banyak ya. Jadi kayak
lebih sering-sering ngobrol. Nah, lambat laun Dapat kosakata dapat baru. kosakata baru. Oh, Sering-sering ngobrol, sering-sering ketemu sama teman-teman tuli gitu. oh gitu. Berarti cukup apa juga ya? Cukup cepat juga ya lah ya Liza untuk dapat berkomunikasi dengan mereka ya. Alhamdulillah. Karena emang hobinya di bidang bahasa, Bang. Dari kecil tuh emang hobinya di bidang bahasa. Nah, ketertarikannya terus menariknya untuk bisa berbincang dengan orang tuli, nggak apa-apa ya saya sebut orang tuli ya? Iya, tuli. Memang nggak apa-apa ya? Iya. Orang tuli itu apa sih bedanya dengan orang-orang pada umumnya? Sebenarnya kalau ditanya secara fisik kan sama ya, Bang? Iya, secara fisik sama mungkin Sama. itu Cuma- tadi keistimewaannya kan? Iya, dia ada keistimewaan. Cuma menariknya dengan mereka karena dunia mereka dengan dunia kita kan berbeda tuh. Iya. Nah, jadi kalau dengan mereka itu kita bisa mempelajari kayak hal-hal yang nggak ada sebenarnya di kita gitu. Jadi kayak mereka itu bisa dibilang terkompak, tersolid. Ibaratnya kayak misal ada satu nih, contoh lah, misal ada pembagian apa gitu, terus dia ngehubungi temen-temennya, semuanya pada datang. Jadi mereka tuh benar-benar kompak, benar-benar solid Cara mereka ngubungin temennya gimana? melalui WhatsApp pesan. WhatsApp. Heeh. Oh. Mereka tidak menggunakan telepon seluler tapi video call. Oh, video Heeh, call. jadi bahasa isyaratnya melalui video call. Atau Seperti bisa itu. chat juga ya? Bisa chat juga. Karena mungkin walaupun mereka tidak mendengar, tetapi kemampuan lainnya juga masih bisa. Banyak ya? sekali. Banyak sekali Bahkan ya? ada yang juara di nasional. Mereka itu punya keterampilan seperti menjahit, salon, membatik dan lain-lain, dan itu dari Jambi sendiri ada yang udah dapat juara di nasional kayak lomba nari. Lomba nari, lomba melukis ada. Jadi tetap berprestasi mereka ya. Bener. Nah, kan sekarang udah tersertifikasi nih Liza. Nah, Liza itu actionnya sama apa penyandang disabilitas tuli itu apa saja, Liza? Lebih ke peran Liza ke Iya, teman-teman tuli. perannya apa, kiprahnya apa? Kalau Liza sih membantu komunikasi mereka, Bang. Jadi sebagai jembatan komunikasi mereka, Oke. baik dengan orang dengar, masyarakat maupun dengan pemerintahan. Oke, bisa dikatakan translator ya? Iya, translator gitu. ah. Bahkan sempat juga Liza menyelesaikan kayak kasus-kasus yang berkaitan dengan teman-teman tuli. Banyak kasusnya macam-macam, Bang. Kasus apa tuh? Contohnya sempat menyelesaikan kasus pemerkosaan, kasus narkoba. Nah, itu kan jadi tim Oke, mungkin tim dari tim penyidik. penyidik Iya, butuh butuh penerjemah, betul. Apa yang mereka ungkapkan, Betul. Liza yang mengartikannya kepada tim penyidik gitu ya? Benar. Oh gitu. Dan itu masih untuk di Jambi masih sangat-sangat dibutuhkan untuk JBI ini. Kalau keberadaannya untuk JBI berapa orang sih? Sebenarnya kalau di Jambi yang udah ikut sertifikasi kelas bahasa isyarat itu banyak. Tapi yang pernah pengalaman menjadi JBI itu setahu Liza ada 4 orang. Namun 2 orangnya udah terikat, sudah kerja gitu, Bang. Oh, nggak bisa aktif Nggak lagi bisa aktif di JBI. lagi, iya. Nah, yang satu lagi masih kuliah dan itu lagi sedang skripsian. Jadi tinggal sendirian. Jadi tinggal Liza sendiri. Iya. Tapi ada kan tadi Liza juga sebelum on air kita ya, Liza kan sebut kalau misalnya nggak boleh mengajarkan ke sesama ini ya, Teman dengar. sesama teman yang bisa mendengar Betul. ya. Itu aturannya gimana Liza? Sebenarnya kalau untuk bahasa isyarat itu adalah identitasnya tuli. Heeh. Jadi bahasa isyarat itu dilindungi. Dan bahasa isyarat itu nggak boleh sembarangan maksudnya sembarangan kita mempublikasikan, itu nggak boleh. Pernah waktu itu sempat Liza nge-publish di Instagram lagi bahasa isyarat, itu langsung di take down dari Instagram. Ternyata bahasa isyarat itu dilindungi. Jadi kita contoh Liza dan Bang Amsal kan sama-sama orang dengar. Iya. Nah itu nggak boleh mengajarkan Berarti sama orang Liza dengar. nggak boleh ngajarin saya. Nggak boleh, karena takut ada salah paham karena Liza kan bukan tuli. Iya. Jadi nggak sepenuhnya paham dunia tuli. Mm-mm. Jadi mesti wajib Bang Amsol belajar ke teman tulinya langsung. Tapi kalau perantaranya Liza gimana? Soalnya kan kalau misalnya orang awam nih, kalau langsung ke orang tulinya kan kita nggak ngerti apa yang mereka ucapkan. Mungkin sedikit-sedikit dengan gerakan bisa kita memahaminya. Cuman kalau untuk lebih lanjut kan agak susah. Nah, kalau lewat perantaranya tuh boleh nggak? Kalau sebagai perantaranya saja, bukan yang Liza yang mengajarkan, itu boleh. Tapi kalau misalkan memang pure Liza yang langsung ngajarin abang bahasa isyarat, itu nggak boleh.
Oh gitu. Berarti memang harus ada orang tulinya juga Betul. ya yang memberikan pengajaran ya. Betul. Wah, ini juga menjadi edukasi juga buat kita nih Liza ya. Iya, Kalau Bang. misalnya sesama orang dengar itu tidak boleh untuk mengajarkan bahasa isyarat karena itu dilindungi. Dilindungi. Kalau mau belajar langsung sama orang tuli. Betul, langsung sama tulinya langsung. Mm. Supaya tidak ada salah paham, tidak ada salah dalam pengajaran lah ibaratnya gitu, Bang. Oke. Karena mereka yang lebih paham di dunia tuli. Tapi orang tuli ada ini juga nggak yang memang benar-benar jadi coach untuk mengajarkannya? Ada, Bang. Ada. Bahkan mereka ada yang profesinya sebagai guru. Oh. Eh, Guru di baru mana? guru di SLB contohnya gitu, Bang. Oke. Dia tamatan S1 atau D3. Nah, dia nge-apply di SLB contoh, dia jadi guru. Bahkan di Pusbisindo sendiri ada guru. Ada juga Ada ya. guru, profesi guru. Oke. Jadi kita bisa belajar juga dari mereka ya. Kalau guru selain di situ di mana lagi Liza? Kalau Yang bisa kita temuin mungkin ada sebuah tempat pelatihan khusus gitu. kalau Ada di Jambi sih pelatihannya itu baru yang dari Pusbisindo ini, Bang. Baru Pusbisindo ya. Pusbisindo itu kan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Ah. Nah, untuk di Jambi yang baru ada itu baru Pusbisindo. Oke, jadi selebihnya belum ada ya. Belum. Dan mungkin takutnya juga kalau misalnya terlalu disebarluaskan ini bisa menjadi ladang bisnis ya. Benar, bisa dikomersilkan. Dan ada kode etik sebagai penerjemah atau juru bahasa isyarat itu pakaiannya kan mesti hitam-hitam dari atas sampai bawah. Oh itu memang harus ininya, wajib kode ya. etiknya. Pantesan si Liza pakai baju hitam-hitam ya, tapi matching juga dengan saya juga pakai baju hitam nih dalamannya. Kode Iya, etiknya memang harus seperti itu. Seperti itu. Nggak boleh pakai baju warna lain. Nggak boleh warna lain dan tidak boleh bermotif. Karena itu bakal mengganggu konsentrasi teman tuli yang melihat kita sebagai penerjemah. Mereka bukan fokus ke komunikasi kita, tapi malah fokus ke baju. Terus nggak boleh pakai kalung, gelang, itu semua aksesoris dilepas. Oke. Jadi benar-benar dari atas sampai bawah hitam, jadi clean. Jam tangan juga nggak boleh. Jam tangan juga nggak boleh. Oh pantesan. Semuanya clean dari atas sampai bawah tuh mesti hitam semua, nggak ada satupun aksesoris yang dipakai. Oke, dan warnanya juga netral kan kalau hitam. Apalagi hitam. kalau zaman-zaman pilkada ya. Iya. Partai yang hitam nggak ada deh kayaknya Nggak ya. ada. Jadi memang benar-benar pilih warna yang netral, warna hitam. Putih juga nggak boleh. Nggak boleh, Bang. Oh, kenapa putih nggak boleh? Terlalu terang ya? Nggak, karena mengganggu fokus mereka gitu, Bang. Mereka tuh kalau hitam tuh lebih fokus. Mereka tuh lebih clean kan dari atas sampai bawah hitam, lebih fokus. Dan satu lagi kode etiknya JBI itu juga nggak boleh ikut foto. Jadi kalau ada Nggak boleh ikut foto. Kamu berarti nggak boleh foto nih? nggak boleh foto. Kalau lagi misal kalau lagi tugas. Iya, lagi tugas nih. Ha. Acara di suatu tempat atau suatu instansi, Heeh. itu penerjemahnya atau juru bahasa isyaratnya nggak boleh foto. Alasannya? Sejauh ini alasan pastinya belum tahu, tapi kalau Liza tanya dengan teman tuli kenapa nggak boleh foto, takutnya nanti dijadiin komersil gitu, Bang. Oh, malah nanti orang malah memburu kamu untuk belajar gitu. Memburu Liza secara pribadi bukan melalui mereka teman tuli, padahal yang seharusnya yang berhak kan mereka, bukan Liza. Jadi itulah kenapa alasan kalau setiap sudah acara itu nggak boleh foto. Kalaupun boleh foto tapi nggak boleh dipublish. Oh, tapi kalau yang ini nggak apa-apa. Ini mah nggak apa-apa. Ini Kan nggak Liza apa-apa. tidak mengajarkan bahasa isyarat, ini cuma sekedar sharing-sharing pengalaman. Iya betul, pengalaman Liza bersama orang tuli ya. Iya. Tapi asik juga ya bisa berkomunikasi dengan mereka. Iya. Ketika mungkin mereka mau membutuhkan sesuatu apa, kita juga bisa menerjemahkannya. Dan di situ ada timbul rasa saling tolong menolong dan juga gotong Betul, royong kan. betul, Bang. Jadi kita senang juga bisa membantu sesama manusia ya. Apalagi kalau misalnya kita juga punya tetangga mungkin yang tuli, kalau misalnya kita ngerti bahasa dia, ya kita juga bisa menolong dia apa yang dia butuhkan. Terus juga kepuasan batin sih, Bang. Iya. Kayak kebahagiaan tuh datang dari kita menolong orang, kita bantu orang, itu ada kebahagiaan tersendiri yang dirasakan gitu. Betul. Berarti harus menjalaninya itu dengan ikhlas Iya, ya. dengan Dengan ikhlas. hati yang senang, jangan terpaksa. Benar. Harus happy. Harus happy dong ya. Heeh. Nah, Liza kalau di Jambi kan tadi kan tinggal Liza sendiri nih yang aktif nih. Ada lagi nggak sih penerus Liza? Mungkin ada upaya apa gitu supaya nanti ada teman-teman lainnya yang juga bisa belajar nih dengan penyandang disabilitas tuli supaya ngerti juga bahasa mereka, dan ini juga bisa menjadi sebuah jembatan bagi mereka untuk menyampaikan sesuatu. Harusnya sih ada, Bang. Karena kan untuk kelas pelatihan bahasa isyarat ini selalu dibuka setiap, kalau nggak salah 3 bulan sekali. Itu pasti ada, dan
siswanya pasti sekitar 7 orang, 5 orang. Nah, Ada yang namun nyangkut tuh 7 sampai 5 tuh. nah itu tadi. Untuk menjadi penerjemah atau juru bahasa isyarat itu nggak semudah kita hanya mempelajarin, oh aku udah ikut pelatihan nih, udah dapet sertifikat, aku bisa jadi JBI. Nggak seperti itu. Karena teman-teman tuli sebenarnya JBI itu kepercayaan dari teman-teman tuli untuk kita sebagai JBI. Tanggung jawabnya juga cukup berat, menerjemahkan, terus kita juga harus jujur. Apa yang diucapkan tidak boleh diubah-ubah, nggak ya boleh. kan? Biasa kan kalau orang nitip omongan agak berlebih ya, nitip duit agak berkurang ya. Seperti Jadi itu. nggak boleh dilebih-lebihkan ya. Jadi seperti itu Bang. Sebenarnya harusnya ada sih penerusnya, tapi untuk sampai saat ini belum. Mungkin belum ketemu Belum ya. ketemu. Mungkin banyak yang mau, cuman kesempatannya mungkin agak sedikit berkurang ya, karena mungkin ada faktor kerja, Bener. ada kesibukan lain. Bener. Mudah-mudahan sih Bang segera ada. Iya, mudah-mudahan segera ada, jadi semakin banyak juga ya kan Bener. di Provinsi Jambi, karena memang sangat dibutuhkan sekali ya Liza ya. Iya Bang. Heeh. Karena untuk di kota yang sedangkan JBI 4 orang ini di kota Jambi semua. Kayak kemarin kalau ada kasus di Merangin, jadi kita ke Merangin gitu. Oh, berarti Ada Liza sering keluar kota terus dong nih, kalau misalnya ada Sering. sesuatu gitu. sering Bang. Kayak kemarin tuh yang menyelesaikan kasus di Polres, terus di Polda, pokoknya kasus-kasus yang bukan di kota Jambi, kita kan mesti ke sana. Kalau misalkan emang ada JBI yang dari sana, yang asal daerah Mungkin sana dari kan Merangin, dari Merangin kan lebih langsung. memudahkan, lebih cepat ya. Betul. Prosesnya lebih cepat. Iya, Kalau lebih nunggu Liza, memudahkan. nyampe Merangin, kejebak lagi batu bara, lama pula ada ya nyampe sana. Oke. Tapi dari pengalaman-pengalaman Liza, selama Liza mungkin menerjemahkan itu, ada bahasa yang memang sulit untuk dipahami nggak? Atau bahasa baru yang Liza mungkin baru tahu pada saat itu gitu? Banyak sebenarnya Bang. Banyak ya? Apalagi kalau di kata sambutan. Oh, Terkadang kan kalau di kata sambutan itu menggunakan bahasa yang cukup tinggi. iya, sehing- intelek ya. Intelek, sehingga kita harus menyederhanakan bahasa tersebut agar teman-teman tuli paham. Oke. Menyederhanakan bukan berarti Oh. mengganti makna kata yang disebut. Oke, mungkin lebih ke sinonim ya. Lebih ke sinonim. Contoh kalau di Liza sendiri dunia kesehatan, gejala penyakit ini. Gejala itu apa? Mereka nggak tahu. Dia nanya, gejala itu apa? Katanya gitu. Jadi Liza mesti menyederhanakan bahwa gejala itu seperti kayak tanda-tanda Oh, penyakit oke. ini gitu. Oke. Mereka nggak maksudnya kurang paham dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Jadi kemampuannya bukan hanya sekedar menerjemahkan, tetapi kalau bisa menyederhanakan ya, itu. kalimat-kalimat, kata-kata yang mungkin terlalu sulit untuk dipahami. Betul. Kontribusi contohnya. Kontribusi mesti disederhanakan lagi. Disederhanakan lagi ya. Macam-macam. Koordinasi contohnya. Iya, banyak sih spekulasi. dan lain Jadi sebagainya. mesti menggunakan bahasa yang sederhana. Berarti Liza juga selain untuk belajar bahasa isyarat harus juga bisa mempelajari sinonim-sinonim dari kata-kata yang agak sulit ya. Bener Bang. Ibaratnya kita kayak kalau skripsi itu parafrase lah gitu. Iya, Di parafrasa kan. Hmm. Jadi mesti benar-benar gimana nih supaya teman-teman tuli itu paham apa yang disampaikan, tapi tidak mengubah makna apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut gitu. Apalagi kan kalau misalkan kata sambutan itu kendalanya udah ngomongnya cepet, Iya. terus kita mesti ngejar isyaratnya, terus teman-teman tuli banyak nggak ngerti gitu. Kalau pantun gimana? Nah kalau pantun itu masih kendalanya sampai sekarang itu kan bahasa kiasan ya Bang. Iya. Maksudnya bukan artinya sendiri bukan itu. Nah itu mesti diterjemahkan lagi. Mesti pantunnya apa kita kasih tahu. Heeh. Terus arti dari pantunnya apa kita kasih tahu juga. Oh gitu. Jadi double dong. Artinya apa gitu. Jadi 2 kali Bang. Oh, 2 kali untuk 2 kali untuk menerjemahkannya ya. menerjemahkan kalau pantun. Kalau assalamualaikum gimana? Assalamualaikum gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ilahinya nunjuk ke atas. Allah gitu kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti beruntung kamu ya kalau dapat orang yang sambutannya lambat ya. Lambat ya. Kalau sambutannya cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan hormat yang Dengan hormatnya hormat, yang agak susah terhormat ya. ya, Bapak, Ibu gitu. Kita ngelihat juga kan kadang di TV itu yang di bawah itu mereka kalau ada yang agak ngomongnya cepat tuh mereka agak kebingungan gitu ya. Iya Bang, memang kebingungan. Iya kan? Terus soalnya kan satu kata itu aja gerakannya bisa sampai agak lama ya. Betul. Apalagi kalau misalnya katanya banyak ya. Dan bahkan ada beberapa kata itu yang nggak ada isyaratnya, jadi mesti pakai abjad.
Oh, GEJALA gitu. contohnya. Banyak, kalau contoh udah ada contoh gini. Heeh. Contoh. Itu enggak maksudnya contoh ini. Sorry. Contoh ini. Contoh kata-kata yang susah tapi itu nggak bisa harus pakai abjad. Oh, contoh alumni. Alumni itu nggak ada isyaratnya alumni. Alumni. Jadi mesti A L U M N I seperti itu. Oke. Harus gitu ya. Iya. Heeh. Jadi emang harus gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang bisa diisyaratkan harus Pakai menggunakan abjad. abjad. Iya. Oke. Ada beberapa kata yang memang belum ada isyaratnya. Kalau kayak pensiun tuh udah ada pensiun. Oh, pensiun gini. Iya, pensiun. Oh, gitu. Oke. Bahasa isyarat itu lebih ke konsep sih, Bang. Karena kan terbentuknya dari dunia mereka, dunia tulis sendiri. Jadi ya lebih ke konsep, sama kayak makan seperti ini. Makan gitu. Oke. Jadi lebih ke konsep. Makanya kebanyakan mereka yang nggak paham, kan nggak semua tuli paham isyarat. Iya. Hanya teman-teman tuli yang sekolah yang bisa bahasa isyarat. Bagaimana dengan teman-teman tuli yang tidak sekolah gitu kan? Nah, mereka itu bisa paham dengan konsep tadi. Jadi bahasa isyarat itu bukan cuma sekedar bahasa isyarat, bukan. Mesti pakai ekspresi, pakai gestur, pakai oral, pakai visual, mesti kayak gitu. Bukan cuma sekedar oh ini isyarat gini. Masa isyarat sedih, senang kitanya melas kayak gini gitu. Oh, gitu. Jadi benar ekspresi itu mendukung isyarat. Kalau nulis berarti gini. Nulis, ini sekolah. Kalau pakai ini sekolah. Oh, kalau pakai ini sekolah. Oh, Sekolah, oke. beda. Jadi memang benar-benar harus ekspresif ya. Iya, Jangan harus flat ekspresi. aja. Kalau Iya. flat aja juga bingung dia. Bingung. Jadi mereka itu bisa paham, oh itu loh yang disampaikan itu dari ekspresi, gestur, dari isyarat, dari visual dan lain-lain. Nah, ini mohon maaf saya ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya untuk nonton acara komedi itu gimana? Supaya mereka juga ikut tertawa dan bisa untuk memahami gitu apa yang sedang divisualisasikan tadi. Nah, ini juga Liza menyampaikan saran dari teman-teman tuli untuk acara-acara lah gitu, Bang. Mereka memohon untuk ada subtitle. Jadi mereka itu bisa paham dengan film, bisa paham kalau nonton nih drama atau film gitu harus ada subtitlenya. Kan nggak semua ada ya, Bang. Ada Iya. ada yang pakai subtitle, ada yang enggak. enggak. Nah, jadi itu juga saran dari teman-teman tuli kalau bisa itu ada subtitlenya supaya mereka mengerti. Oke, pantesan sekarang YouTube udah ada subtitle Iya. ya. Jadi bisa dikonsumsi juga sama orang-orang tuli ya. Betul. Dan bahkan video call itu kan sebenarnya diciptakan bukan untuk kita yang dengar, itu diciptakan untuk mereka yang tuli. Namun sampai sekarang kan sering malah jadi untuk bucin. Ketahuan ya. Ternyata Liza video call malam-malam lagi galau ya. Enggak dong. Oh gitu. Jadi mereka juga bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat ketika melakukan video call ya. Bisa. Jadi mereka itu budayanya kalau kita contoh aja gini, Bang. Kita kan kalau alarm tuh mendengar suara. Iya. Kalau mereka dari getaran. Oh, jadi HP-nya di mode getar. Mode getar, jadi bergetar. Terus juga kayak Terus kalau getar gimana? Berarti mereka ngerasain ya? iya, ngerasain getar. Terus kalau bel, kalau kita kan belnya pakai suara. Iya. Kalau mereka pakai lampu. Oh, oke. Dikedipin lampu gitu. Gitu sih. Oh, oke. Jadi kita banyak tahu juga ya. Mungkin ada perbedaan kebiasaan, itu perbedaan juga Budaya. untuk budaya mereka gitu Betul. ya. Tapi pengalaman Liza besok ini ada lagi nggak kira-kira dalam waktu dekat akan menerjemahkan apa atau terlibat di dinas apa atau perusahaan apa, instansi Bang. apa itu? Itu acara yang dalam waktu dekat ini UPSK, UPSK. Unit Pelayanan Sosial Keliling. Jadi itu nanti pesertanya penyandang disabilitas, nggak cuma tuli, ada netra, daksa, grahita, autis dan lain-lain. Namun kalau untuk Liza sendiri sebagai pendamping dokter THT. Nah, pendamping dokter THT itu untuk menanyakan keluhan. Apa keluhan yang dirasakan, sudah berapa lama, terus dia tuli itu dari lahir kah atau kecelakaan kah? Kan macam-macam, nggak semua tuli dari lahir. Ada yang awalnya dengar, terus dia kecelakaan, dia tuli ada. Ada yang tuli total, ada yang tuli sebagian. Kalau tulis sebagian ini? Tulis sebagian Dia ini masih dia dengar. masih dengar suara, tapi kayak cuma suara yang misal ada yang jatuh dari suara keras gitu. kencang ya? Suara keras dia bisa dengar. Oke, itu tulis sebagian. Tulis sebagian, tapi kalau tuli total dia bener-bener yang tidak mendengar. Ini mohon maaf juga nih, kalau tuli itu otomatis juga nggak bisa ngomong ya?
Kebanyakan iya bang. Tapi ada yang bisa ngomong. Kalau dibilang bisa ngomong sih enggak juga, tapi bisa mengeluarkan suara sedikit-sedikit. Oh gitu. Kayak tertawa tuh kadang kedengeran sama kita, ada suara yang dikeluarkan. Tapi kalau untuk ngobrol panjang itu enggak ada. Belum ada ketemu sampai saat ini. Belum ada ya. Belum ada ketemu. Jadi bakal dampingin dokter THT untuk menyampaikan keluhan dari para tuli ya. Betul. Nanti perawat yang anamnesa, kita yang komunikasi, nanti kan dokter THT juga memberikan saran tuh untuk mereka. Nah, kita menerjemahkan lagi ke mereka. Jadi kita terjemahin ke dokter THT itu menggunakan bahasa lisan, dari dokter THT ke tuli menggunakan bahasa isyarat. Oke. Kamu paling jauh nerjemahin di daerah mana sih? Surabaya, Bang. Sudah pernah sampai Surabaya? Iya. Ngapain waktu itu? Waktu itu acara PLM, Pearl Learning Meeting Nasional. Nah, itu kebetulan pakai bahasa Inggris. Enggak, pakai bahasa enggak. Indonesia. Cuma kebetulan di situ Liza sebagai narasumber yang bahasa isyaratnya. Oh. Waktu di Surabaya, dan alhamdulillah Jambi mendapat juara. Alhamdulillah. Terus kalau di kabupaten paling jauh mainnya kemana? Kerinci. Kerinci. Acara apa, Liza? Acara UPSK juga. UPSK juga. Mendampingin dokter THT juga. Iya, dan waktu itu juga sempat jadi penyuluh kesehatan mengenai stunting. Nah, jadi perlu diketahui untuk teman-teman tuli sendiri itu bisa dibilang masih minim edukasi tentang kesehatan. Karena memang butuh penerjemah yang harus menerjemahkan ke mereka gitu. Yeah. Gak bisa sebagai seorang penyuluh kesehatan tiba-tiba ngomong di depan mereka pasti nggak ngerti. Mesti ada yang menerjemahkan, oh bahwa begini. Waktu itu temanya tentang stunting, Bang. Tapi tetap kamu ya yang menerjemahnya, iya. Kan bahasa kesehatan agak lebih tinggi ya. Iya. Itu gimana tuh, Lisa? Mesti satu kata artinya ini. Stunting itu apa? Stunting itu ini gitu. Yang penyuluhnya berarti pelan-pelan dong. Pelan-pelan. Nggak bisa kalau misalkan mau panjang, nggak bisa. Itu mesti per apa ya ibaratnya? Bukan per sesi juga, Bang, per bagian gitu. Bagian ini diselesaikan dulu, udah tuntas. Per paragraf kali. Iya, per paragraf. Betul, memang per paragraf. Supaya mereka paham gitu, Bang. Iya, pelan-pelan yang dijelasin supaya mereka ngerti juga dan output dari kegiatan itu juga tersampaikan dengan baik. Betul. Dengan mereka ya. Informasi yang disampaikan itu bisa sampai dengan baik kan. Betul. Nah, bentar lagi kan pemilu nih, belum ada nih yang coba-coba untuk referensikan Liza untuk menerjemahkan mungkin dari kampanye atau ada nanti debat publik. Nah, debat ya, Bang. Debat publik udah? Debat publik belum pernah, tapi direkomendasikan dari teman-teman tuli. Oke. Terus yang lain ada? Baru debat sih, Bang, sejauh ini. Baru debat saja ya? Debat. Berarti tahun 2024 ya? Iya, 2024. Bentar lagi dong? Iya, berarti harus siap-siap ini cari referensi kata-kata politik ya? Bener. Mesti yang mudah dipahami. Betul, oke. Kalau keberadaan orang tuli di Jambi ini, kalau menurut Liza gimana? Tadi kan Liza bilang kalau misalnya mereka juga ada yang berprestasi, terus kegiatan-kegiatan mereka ya kebanyakan juga tidak terganggu walaupun mereka tuli seperti itu. Nah, kalau Liza melihatnya di Jambi seperti apa? Untuk di Jambi sih alhamdulillah teman-teman tuli itu sudah mulai berkembang, Bang. Nah, berkembang dalam artian mereka di satu organisasi itu sama kayak kita udah punya program kerja. Sudah bisa mulai bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang-orang dengar kayak gitu, walaupun mesti bawa pendamping juru bahasa isyarat atau enggak dia pakai tulisan HP. Tapi sudah bisa mulai berkembang dari udah punya usaha. Contoh kayak usaha cuci mobil. Oh, sudah ada. Sudah ada, Bang, usaha salon gitu. Oke. Udah mulai berkembang sih kalau untuk di Jambi. Jadi mereka tidak minder ya, ya dengan tidak kondisi minder. mereka, malah mereka semakin bangkit dan membuktikan juga kalau misalnya mereka juga bisa setara dengan orang pada umumnya. Benar. Jadi ada yang punya usaha, tadi juga ada yang jadi guru. Ada yang punya prestasi tingkat nasional. Kalau kamu kenal yang punya prestasi itu siapa saja? Kayak contohnya Rahel, Putri Fatimah, Mila itu pernah berprestasi. Kalau setahu Liza si Putri itu prestasinya menjahit. Bahkan dia punya jadi desainer? Bukan, Bang, dia yang Fashion langsung jahit. Jadi dikasih mesin jahit, dikasih bahan, dia yang jahit gitu. Keahliannya menjahit ya? ya? Iya, menjahit. Kalau si Rahel itu keahliannya model. Rahel ini kalau nggak salah saya kenal deh. Dia dulu koordinator Pusbisindo, sekarang udah diganti Putri.
Jadi model dia sekarang. Iya, model. Terus kalau Mila juga model. Oke. Sherina kalau nggak salah melukis. Macem-macem Bang. Banyak ya. Banyak sekali. Tergantung bagaimana kita Bakat juga mereka. mensupport mereka ya, supaya mereka juga terus berkembang ya. Dan kita bangga juga ada beberapa tempat di Jambi yang juga memberdayakan orang-orang tuli ya. Betul. Jadi karyawan, pegawai Kafe-kafe. di kafe-kafe. Saya pernah datang ke kafe itu waktu itu. Saya kan nggak tahu kalau mereka, mohon maaf ya, tidak bisa mendengar seperti itu. Tapi mereka menunjukkan bahasa isyarat. Nah, dari situ baru saya tahu, baru saya ngerti kalau mereka berkomunikasinya memang Bahasa agak sedikit isyarat. berbeda dengan kita. Itu kamu ngelihat juga ya berarti ya? Ngelihat juga Bang. Jadi kalau lihat dia udah ngantar minuman tuh dia kayak gini, makasih gitu, sama-sama gitu. Oh, jawabnya gitu berarti ya? Sama-sama. Wah, besok saya jawab kayak gini nih. Soalnya agak susah apa ya, karena kita belum tahu bagaimana komunikasi dengan mereka, jadi kita untuk membalasnya itu nggak tahu. Kemarin saya balasnya kayak gini, kalau kayak gini nggak apa-apa ya? Kayak gini lebih kayak ke mohon maaf gitu sih Bang. Oh, mohon maaf ya kalau gini ya? Kalau maaf aja kayak gini, maaf. Oh, soalnya kemarin kan dia ngasih makanan ya kan? Minuman, Terus saya gini, sih, tapi saya pakai Oh, mulut. pakai oral ya Bang. Kalau pakai Gitu. oral mereka masih bisa paham yang kata-kata yang tidak terlalu panjang. Kalau kata-kata yang cuma 1-2 kata mereka masih paham pakai oral. Oke. Gitu. Ya, apalagi kalau Liza kan udah tahu nih bahasanya. Jadi ketika ketemu orang seperti itu sudah tahu, ya kan? Iya, malah ngobrol kadang-kadang. Malah ngobrol ya. Sudah berapa lama di sini? Terus sama siapa saja di sini teman-teman tuli yang lain kayak gitu-gitu. Kita senang juga ya, senangnya kenapa ya mereka dapat kesempatan yang baik juga di luar sana, dan mereka juga mampu kayak orang-orang pada umumnya, mereka bisa bekerja, mereka juga bisa menghasilkan duit, pendapatan, income ya. Betul untuk sekali. untuk kesejahteraan mereka juga ya. Tapi ada yang menjadi perhatian nggak sih kalau menurut Liza bagi orang-orang tuli ini? Mungkin dari tingkat kesejahteraannya atau orang-orang yang memang belum tersentuh gitu dengan adanya pelatihan, pendidikan dan lain sebagainya. Masih kalau menurut Liza sih masih belum melek gitu Bang. Belum sadar atau belum ramah disabilitas. Menurut saya kayak gitu. Dan untuk teman-teman tuli sendiri itu bisa dibilang 50% itu ada masalah di kesejahteraan, contoh kayak masalah ekonomi, lebih ke masalah ekonomi. Jadi harapannya ya kalau misalkan kita sebagai orang dengar yang bisa bahasa isyarat itu bisa membuka peluang untuk mereka dalam hal apapun itu. Baik dalam hal pekerjaan, dalam hal bersosialisasi, dalam hal komunitas dan yang lain-lain, itu membuka peluang untuk mereka. Komunitasnya ada ya? Ada Bang komunitasnya. Nah, perkembangan komunitasnya gimana? Kontribusinya bagi para tuli yang ada di Jambi? Kalau menurut sejauh Liza? ini cukup baik, bahkan mereka itu berusaha mengusahakan apapun itu yang bisa mereka usahakan. Contoh kayak kemarin itu ada pramuka gadungan dan Pramuka? gadungan. Gadungan. Jadi dia itu pramuka tapi bukan tidak terdaftar di Kuarda. Jadi dia menyebarkan proposal untuk meminta dana. Dan dana itu dipakai untuk keuntungan pribadi. Sedangkan mereka sendiri yang punya komunitas ini udah menyebar proposal sana sini buat kegiatan itu nggak dapat dana. Nah, ternyata perusahaan-perusahaan yang udah ngasih dana itu udah ngasih dana ke pramuka gadungan tadi, seperti itu. Jadi masih kasus-kasus kayak itu juga masih ada. Nah, itulah tadi yang dibilang kalau untuk komunitasnya sendiri itu dia sangat mengusahakan apapun yang bisa mereka usahakan. Ada contoh dalam waktu dekat ini tanggal 21 ada kegiatan muscap musyawarah cabang. Nah, itu sebenarnya mereka nggak ada dana tapi mereka mengusahakan kayak masukin proposal sponsor. Mereka kayak ibaratnya kalau kita organisasi itu ada danus. Nah, mereka ada jualan seperti itu. Tetap diusahakan Tetap supaya diusahakan. musyawarah itu tetap ada ya. Nah, itu contoh dari mereka itu benar-benar mengusahakanlah apapun yang bisa mereka lakukan gitu. Oke. Jadi memang banyak action-actionnya untuk kepedulian mereka terhadap orang-orang tuli juga ya. Benar. Kalau di kabupaten lain gimana, Liza? Kalau di kabupaten lain itu lebih belum terbentuk mungkin. Kan ada namanya Gerkatin. Gerkatin untuk di Gerkatin ini tingkat kabupaten gitu ya atau gimana? Gerkatin ini Gerakan? sebenarnya gerakan kesejahteraan tunarungu. Oke. Nah, sebenarnya itu di setiap provinsi ada, setiap kota kabupaten ada, dan setiap cabang itu ada kayak kecamatan. Nah, tapi kalau untuk di Jambi, di provinsi Jambi aktif. Namun kalau untuk di kabupaten-kabupaten itu belum
masih merintis ibaratnya Bang. Masih merintis, jadi belum kelihatan kayak gitu. Oke. Dan ini yang diharapkan juga dari tingkat kecamatan, kabupaten supaya Kota. makin berkembang ya. Betul. Makin besar dan juga bisa memperhatikan mungkin ada orang-orang tuli yang tidak tersentuh atau belum tersentuh gitu, supaya mereka dibangkitkan lagi semangatnya, karena yang penting Betul. itu adalah membangkitkan semangat mereka. Benar sekali. Ya. Mereka kalau udah semangat tuh bisa berkarya bahkan di luar ekspektasi kita Bang. Betul, percaya dirinya tuh memang harus diangkat ya. Benar. Kalau mereka mungkin minder dengan keadaan itu, ya kasihan mereka juga. Mereka yang tidak berkembang jadinya. Betul, padahal mereka juga bisa hidup setara dengan manusia pada umumnya. Benar. Mereka mempunyai hak yang sama dengan kita sebagai orang dengar. Mereka punya hak mendapatkan akses informasi yang sama. Betul. Mereka mempunyai, pokoknya hak-hak mereka itu nggak ada bedanya dengan kita gitu Bang. Mereka hanya berbeda cara komunikasi aja. Secara fisik dia sehat, secara mendapatkan hak dan kewajiban sama, tapi cara komunikasinya aja yang berbeda. Cuma beda di situnya aja. Betul, tapi haknya tetap sama Tetap ya. sama. Sebagai warga negara Indonesia juga Betul. mereka mendapatkan hak sama seperti kayak kita. Betul. Orang-orang dengar ya. Mendapat pendidikan, pekerjaan, kehidupan yang layak. Dan mendapatkan perhatian juga ya. Benar. Mungkin di sini tidak hanya tugas dari pemerintah saja, dari pihak-pihak swasta juga bisa untuk Bisa. berkontribusi memperhatikan mereka. Betul sekali. Supaya mereka semakin semangat. Intinya tidak hanya perhatian itu dalam bentuk uang, tapi mungkin bisa jadi dengan memberikan mereka pekerjaan. Benar. Ya. Nah, itu sekarang yang sedang sedang advokasi mereka untuk ke perusahaan-perusahaan, karena udah ada kebijakan baru bahwa menerima penyandang disabilitas sebanyak 2%. Ada 2% ya? Iya, setiap instansi maupun perusahaan. Oke. Berarti ini sudah dikumpulkan yang berkompeten, nanti akan dimasukkan ke beberapa perusahaan yang ada di Jambi ya? Masih diusahakan tapi Bang. Iya. Namun kebijakannya sudah ada. Yang penting kan ada usaha. Ya. Tapi yang udah kerja di perusahaan-perusahaan gitu ada nggak yang di Jambi? Kalau di Jambi yang Liza lihat, yang Liza lihat baru di instansi pemerintahan. di pemerintahan ya? Pemerintahan ada. Di mana tuh? Di kayak dinas sosial, Oh, dinas sosial, Dukcapil, tempat Liza. Liza sendiri satu ruangan sama Liza dia tuli. Nah itu kebetulan ketua Garkatin provinsi. Terus kayak di SLB, terus di dinas sosial kota. Oke, mungkin kalau yang di perusahaan-perusahaan swasta banyak lah kali ya, cuman mungkin belum terlihat saja. Belum ketemu ya, Bang. Belum ketemu ya. Dan mungkin kalau dikumpulin juga itu bisa jadi komunitas baru ya. Bener. Rame. Justru untuk kota Jambi sendiri itu yang penyandang disabilitas tuli itu bisa 100-an lebih Bang. Itu baru yang terdaftar, belum yang nggak terdaftar. Yang terdaftar 100-an lebih. 100-an lebih, 150-an. Ini yang mau diadakan tanggal 21 nanti. Oh, yang musyawarah tadi. Musyawarah cabang itu kan per kecamatan dikumpulin tuh menjadi di kota Jambi. Kecamatan-kecamatan jatuhnya tuli yang berada di kota Jambi gitu Bang. Oke. Itu 150-an yang sudah terdaftar. Itu baru di kota. Baru di kota, belum provinsi. Belum seprovinsi, dari kabupaten kota lainnya juga masih banyak. Jadi tugasnya si Liza nanti ketika ikut komunitas tadi apa saja? Sebagai penerjemah. Contoh kata sambutan, pembukaan acara. Berarti ketika mereka membuka acara musyawarah, mereka mengundang orang luar juga. Mengundang. Oh, oke. Mengundang, bahkan mereka mengundang wali kota, wakil wali kota seperti itu. Berarti kamu menerjemahkannya berarti pakai suara ya? Malah kebalikannya ya? Dua-duanya Bang. Oh iya, Pakai timbal isyarat balik. juga, pakai suara juga. Mungkin kalau misalnya wali kota sambutan, kamu terjemahin wali isyarat. kota. Ketika mereka yang sambutan, kamu terjemahin pakai Pakai suara. suara lisan. Oh, Seperti itu. Double dong tugas kamu. Iya Bang. Tapi kamu ngerasa kelabakan nggak? Karena kamu bilang tadi kamu tinggal satu orang ya? Jujur iya Bang. Jujur iya. Karena memang butuh. Sebenarnya peraturan dari pusat untuk penerjemah itu 15 menit sekali. 15 menit sekali, berarti kamu nerjemahin cuma 15 menit terus diganti gantian orang. sama teman. Itu aturannya. Iya, itu aturan yang sebenarnya. Itu dalam satu acara atau satu hari? Dalam suatu acara. Oh. Contoh acaranya dari jam 8 sampai jam Berarti 12. kalau cuma 15 menit kamu sambutan aja, kadang kalau pejabat-pejabat sambutan ada yang 1 jam. Iya kan? Iya sih Bang. Kalau cuma 15 menit kurang dong. Nah itu. Cuman aturannya cuma 15 seperti menit itu. ya? Karena kan kalau penerjemah ini kan kita kan berdiri. Jadi dari kepala sampai kaki kan gerak semua Bang. Kaki juga? Iya Bang. Kadang kan kayak kita mesti gestur kita tuh benar-benar Oh, pantesan gerak cuma semua 15 gitu. menit ya. Jadi benar-benar udah menerjemahkan ke otak
Iya. atau menerjemahkan ke gerakan gitu. Harus ekspresi tadi yang kamu bilang ya. Harus ekspresif. Oke, cuma 15 menit ya. Berarti kamu kelabakan dengan hal itu ya. Berarti kamu harus mendapatkan secepatnya penerus kamu nih, Liza. Bener Bang, mudah-mudahan. Kalau yang dari yang lain gitu, ada nggak sih bantuan? Kayak misalnya dari SLB tadi yang kamu bilang. Sebenarnya dari SLB itu ada, tapi mereka masih menggunakan CB. Oh, yang kamu bilang CB tadi. Itu tadi, kalau menggunakan CB, mereka lebih ke kurang paham gitu Bang. Karena kan CB ada tata bahasa, ada subjek predikat objek gitu. Mereka itu, nah dan satu lagi fun fact-nya, mereka itu kata-katanya kebalik-balik. Contoh, saya Kayak mau makan, saya makan mau gitu. iya, kebalik-balik gitu Bang. Jadi bukan kayak kita yang bahasa sehari-hari, bahasa kita itu sesuai SPOK gitu. Mereka Iya. enggak, mereka tuh saya mau rapat gitu. Rapat mau gitu. Oh, malah dibalik Iya, ya. kebalik-kebalik. Heeh. Itu bahasanya. Itu yang bikin sampai sekarang struggle itu, aduh ini gimana biar mereka paham gitu kan. Tantangan ya. Tantangannya itu. Berarti kamu nerjemahin sambutan itu kamu nerjemahinnya kebalik-balik juga nggak? Kebalik-balik. Kayak yang terhormat, Bapak, siapa. Nah, selamat pagi itu masih normal sih Bang. Nanti kalau udah masuk ke isi, itu mesti kebalik-kebalik. Oke. Nah, kalau kamu ngajarin saya, tapi nggak yang terlalu ini banget ya, yang terlalu susah banget, tapi yang sederhana saja, mungkin greeting, supaya Selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, atau sampai jumpa, itu nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau selamat pagi gimana? Kalau selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi gimana? Selamat Selamat pagi. pagi, oke. Ini artinya matahari belum terbit. Oh gitu. Selamat pagi. Kalau udah selamat siang, selamat siang. oh udah ada matahari. Iya, jari tengah Bang. Sama jempol. Ini Siang. kan siang. Heeh. Oh. Selamat siang. Tetap dari sini ya? Tetap dari sini. Kalau Sumatera ya? Ya, enggak Bang, itu untuk umum? semuanya umum. Oh, Umum, kirain sama. Sumatera doang. Kayak Ada kamu beberapa bilang tadi kata kan? yang berbeda bener. Oke, selamat siang berarti gini, selamat siang. Siang. Oke. Selamat sore. Oh, itu berarti matahari udah Udah mau tenggelam. terbenam. Oh. Sore. Selamat sore. Sama selamat malam. Matahari Matahari udah terbenam. terbenam. Selamat malam gitu ya. Ya, selamat malam. Kalau selamat tidur? Selamat tidur. Oh. Terima kasih tadi gimana? Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama gimana? Ini Bang. Nah, tuh Sama-sama. ada yang request kalau selamat jalan gimana? Selamat jalan. Oh. Hati-hati. Oh, hati-hati gini. Hati-hati di jalan. Kalau kamu ngajarin huruf vokal boleh nggak? Huruf abjad, gitu Abjad. Bang. Boleh Untuk nggak? bisindo gitu Bang. Iya. Nggak boleh ya? Belum tahu Bang, belum tanya. Gak usah dulu deh. Iya. Kita ambil yang aman aja Ambil ya. aman dulu deh. Takut di take down ya. Berarti yang penting kita sudah tahu nih dasar-dasarnya. Ketika kita mungkin ketemu sama mereka, kita bisa menjawabnya. Ya? Setidaknya nama deh Bang. Kalau nama? Hai, perkenalkan nama Oh, oke. nama saya. Ulang dong, kamu cepet banget. Hai. Gitu ya? Hai, gitu. Perkenalkan. Perkenalkan 2 kali turun ke bawah. Perkenalkan Perkenalkan. nama. Di kiri ya? Gini kayak ini papannya ini nama. Oh, nama. Nama saya. Saya. Kalau Liza kan Oh, L berarti saya A. A Kan nggak boleh diajarin, nggak Iya. usah disebut. L I Z Iya, A oke gitu. baiklah. Berarti, hai, perkenalkan, nama saya. Gitu. Oh, oke, berarti kita udah dapat nih. Jadi biasa kalau misalnya kita mau kenalan, kan kita juga sering ketemu sama mereka ya. Iya. Kayak misalnya tadi di kafe. Di kafe bisa tuh tanya. Apa ya, kayak betul kata Liza tadi, ada sebuah kepuasan dan kesenangan kalau Betul. misalnya kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan, Dan mereka mereka- juga merasa terhargai. Bener, mereka bahagia. Oh ternyata ada orang yang bisa bahasa mereka loh gitu. Mereka sangat-sangat excited Bang. Iya. Coba deh, abang kalau ketemu teman tulis sekedar nyapa, hai atau sekedar terima kasih sama-sama kayak gitu-gitu. Pasti mereka seneng seneng banget. banget. Kita senangnya juga ya tadi mereka ada mendapatkan tempat yang Bener. bermacam-macam ya. Keberadaan mereka itu diakui gitu Bang. Mm. Dengan kita mempelajari bahasa mereka. Oke. Jadi penting juga ya Benar. untuk kita memahami bahasa mereka. Oke, dari Liza sendiri, Liza ada upaya juga nggak nih untuk ngajak teman-teman lainnya supaya bisa belajar juga bahasa isyarat, ngajak-ngajakin
orang-orang dekat Liza lah minimal ya. Sering sih Bang. Tapi tanggapan mereka gimana ketika Liza ngajakin bahasa isyarat? Dan mereka itu udah nyerah sebelum mencoba. Ay, dak lah susah kayak gitu-gitu. Padahal nggak susah ya. Padahal kalau memang benar-benar Lebih niat menjiwai. dan mempelajari itu bisa Bang. Betul. Berarti mereka menyerah sebelum mencoba. Kebanyakan kayak udahlah kau belah gitu. Itu yang rata-rata yang kamu ajak pasti mahasiswa ya? Teman-teman sebaya. Teman-teman nongkrong nih pasti. Iya Bang. Tapi banyak kok teman-teman yang kadang bahkan sampai DM Instagram Liza, Kak aku mau dong belajar bahasa isyarat. Nah paling Liza arahin nanti hubungi Pusbisindo ya gitu. Langsung Liza arahin ke Pusbisindonya. Berarti legalnya harus ke Pusbisindo ya. Yang buka pelatihan itu 3 bulan sekali tadi Liza bilang. Iya. Biasanya 3 bulan sekali. Oke, jadi yang mau gabung sama si Liza bisa langsung ke situ. Iya, bisa. Jadi nggak tanya-tanya lagi lewat Instagram karena secara pribadi sendiri Liza nggak boleh loh ngajarin ke orang. Benar, karena kita Ya. sesama dengar. Sesama dengar nggak boleh ngajarin, kecuali Liza ngajarin yang Tuli. itu boleh. Boleh. Misal ketemu anak kecil nih, tuli, dia belum bisa bahasa isyarat. Nah, itu Liza ngajarin boleh. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang kalau misalnya ada yang bisa bahasa isyarat, ada yang tidak, ya. Kalau yang tidak mungkin lewat gerakan, Gestur. ya. Nah, kamu menyingkronkan ketika kamu mengajarkan orang yang tidak bisa orang tuli yang tidak bisa bahasa isyarat supaya dia ngerti bahasa isyarat itu bagaimana komunikasinya? Karena mereka kan cuma lewat gestur ya. Itu gimana? Itulah tantangan terbesarnya Bang, untuk teman-teman yang tidak bisa bahasa isyarat. Contoh, kalau ditanya umur kamu berapa, kan mereka nggak tahu Nggak kalau tahu. ini artinya umur, Nah, ya itu. kan? Cuman kamu ketika menerjemahkan ke mereka, kamu tuh sedang nanya umur. Nah, itu gimana? Nah, Liza menerjemahkan dengan visual tadi, gambar. Oh, oke. Kayak kue ulang tahun, dilihatin kue ulang tahun, ada ada umur. tiup kayak gitu, itu angka berapa kayak gitu. Oh, oke. Ditanya dengan cara pakai visual, gambar. Mm-mm. Jadi mereka yang belum bisa bahasa isyarat itu kebanyakan kalau nggak pakai gestur, pakai oral atau gambar. Karena mereka kan nggak tahu kalau ini artinya umur, ini artinya berapa. Kan mereka belum tahu karena belum belajar. Oke. Jadi caranya dengan visual tadi. Banyak gambar dong di HP kamu. Iya, macem-macem Bang. Kadang kan apalagi waktu yang menyelesaikan kasus-kasus itu mesti semua gambar di print. Gambar rumah di print. Contoh kayak ditanya, kamu nyimpan KTP di mana? Apakah di dompet, lemari segala macam. Jadi gambar lemari di print, gambar dompet di print. Oh. Jadi dilihat satu-satu, nanti dia tunjuk gambarnya yang mana. Tantangan juga buat kamu ya. Iya Bang. Untuk biar mereka bisa ngerti juga ya. Berarti harus banyak-banyak punya gambar. Benar, visual. Visual di foto. Kalau video Video justru lebih bagus, mereka lebih bagus ya. paham. Mungkin nanya umur langsung kamu liatin. Langsung Kue ulang lihat tahun. kue ulang tahun yang Orang ada tiup lilin, lilinnya. ada lilinnya. Iya, yang keberapa gitu kan. Oke. Kayak gitu contohnya. Kebersamaan kamu dengan orang-orang tuli sering kumpul ya? Selain Lumayan kamu selain kamu kerja ya, mungkin ada nggak ketika mereka punya waktu luang kalian nongkrong bareng? Pernah Bang. Hangout. Mereka tuh justru hobi nongkrong di kafe. Mereka juga sama kayak kita, hobi jalan-jalan, hobi nongkrong, hobi foto-foto, sama. Berarti kamu punya teman juga ya? Punya teman tuli. Nah, ketika mereka kan biasa kan kalau di kafe ada live music. Kamu menjelaskan ke mereka kalau lagi ada live music dan supaya mereka juga menikmati gimana? Itu tadi Bang, pakai bahasa isyarat. Jadi bernyanyinya dengan bahasa isyarat. Oh, berarti kamu nyanyi pakai bahasa Isyarat. Kayak contoh lagu yang Yura Yunita merakit mimpiku, merakit mimpimu gitu. Jadi kita isyaratkan lirik lagu tersebut ke bahasa isyarat. Sama contohnya kayak Indonesia Raya. Itu kan mereka tidak mendengar tuh lirik Indonesia Raya. Jadi benar-benar di depan itu menerjemahkan lagu Indonesia Raya. Kayak gitu. Jadi mereka menikmatinya lewat isyarat. Isyarat. Semua mereka bisa paham itu melalui isyarat tadi. Oke. Jadi ke depan harapan kamu dengan masyarakat Jambi supaya masyarakat Jambi bisa lebih menghargai orang-orang tuli apa? Harapan Liza untuk masyarakat Jambi itu ada kemauan untuk belajar bahasa isyarat. Oke. Agar bisa berkomunikasi lancar dengan teman-teman tuli dan
teman-teman tuli sendiri bisa semakin berkembang. Ada kemauan lah itu Bang buat belajar bahasa isyarat, dan kalau bisa syukur-syukur alhamdulillah bisa menjadi juru bahasa isyarat juga. Iya, yang tersertifikasi. Betul. Jangan yang tidak tersertifikasi Bener. ya. Yang memang benar-benar harus dari pusatnya Bahasa isyaratnya. isyarat ya, Betul. supaya memang benar-benar tidak ada Legal keraguan gitu, juga Bang. dan legal ya, dan diakui juga sama negara ya. Benar. Itu harus penting banget. Ya. Penting. Terus harapan kamu juga nih untuk teman-teman teman-teman penyandang disabilitas tuli apa yang di Jambi deh? Kalau harapan untuk teman-teman penyandang disabilitas tuli, harapannya lebih semangat lagi dan jangan malu. Jangan malu untuk mencoba, jangan takut untuk bertemu dengan orang-orang dengar, dan jangan malas untuk berkarya. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat. Kamu kasih semangat dong, tapi pakai bahasa isyarat sama orang-orang tuli. Lihatnya ke situ. Oke. Kamu itu istimewa. Aku translate ya. Oh, Bang. Hai, kamu harus semangat. Kamu jangan menyerah. Kamu itu istimewa. Terima kasih. Iya. Betul ya? Betul. Ini Bang Osa udah mulai paham nih konsep Iya, nih. karena tadi aku ngelihat gerakan dari itu oralnya, mulutnya tadi kan kayak gitu juga kan. Jadi Itu dari oral. ada synchronize-nya juga kan. Wah, Jangan menyerah gitu. jangan menyerah, tetap semangat tadi Tetap gini semangat. ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Berarti semangat ya. Luar biasa banget Liza. Terima kasih banyak nih Liza ya, sudah share pengalaman Liza juga bagaimana untuk menggunakan bahasa isyarat, dan kita berharap juga semoga makin banyak orang-orang kayak Liza. Amin. Supaya ada jembatan Betul, ya, jembatan komunikasi. jembatan komunikasi supaya bisa menuntaskan kasus. Benar. Dan juga lebih berguna lah ya, dan juga bisa Bermanfaat. menyampaikan keluh kesah dari orang-orang tuli supaya bisa Benar. tersampaikan dengan baik dan tidak melebih-lebihkan, tuh bahaya tuh. Itu yang paling penting, amanah. Amanah. Harus amanah. Tapi pernah ketemu sama orang yang bahasa isyarat suka melebih-lebihkan omongan? Belum pernah ketemu Bang. Belum pernah Belum ya? pernah ketemu. Oke, semoga tidak ada Semoga di Jambi tidak ya, ada. karena bahaya, karena itu sudah termasuk sebuah penipuan ya. Bener. Dan merusak citra juru bahasa isyarat Iya. juga kan, kalau sudah melebih-lebihkan kayak gitu ya. Yang tetap amanah, tetap jujur, dan harus sesuai porsi ngomongnya ya. Ketika ngomong A memang harus disampaikan A, jangan ketika ngomong A disampaikannya B, itu bahaya. Itu bahaya. Ya. Sehat-sehat ya Liza ya. Iya, Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Salam ya untuk teman-teman tuli yang ada di Jambi ya. Siap. Dari kru TVRI Jambi. Semoga Oke, semakin siap. semangat. Disampaikan. Tapi sebelum kita closing ya, Liza mungkin ucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Pakai 2 versi nih. Gimana Yang tuh? pertama pakai versi bahasa isyarat dulu. Yang kedua pakai bahasa biasa tapi pakai gerakannya kayak gitu. Nah, coba silakan Liza. Pakai bahasa isyarat dulu. Bahasa isyarat Iya, dulu. kamera yang ini. Oke. Tepuk tangannya gini. Oh, tepuk tangannya gini. Oke, terus pakai bahasa biasa. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito, pakai gerakan kayak gitu. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito. Wey, terima kasih Liza dan terima kasih sobat sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Sampai jumpa aja gimana?